Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih hari ini? Wah, sepertinya teman-teman sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai penilaian berpikir kreatif yang akan dipimpin oleh anggota kelompok dari kelompok 9 mata kuliah evaluasi pembelajaran. Udah tahu belum nih, siapa saja sih anggota kelompok 9 ini? Yuk, mari kita kenalan. Oke, yang pertama ada Konita Nurhamidah Nasution dengan nomor absen 22 dan NIM 2003980. Kemudian yang kedua ada Fiona Ratnasari Putri dengan nomor absen 35 dan NIM 2006465. Dan yang terakhir ada Yuliana dengan nomor absen 36 dan NIM 2007469. Nah, sudah tahu kan siapa saja anggota dari kelompok 9 mata kuliah evaluasi pembelajaran ini? Lalu, apa aja sih yang akan dibahas pada diskusi hari ini? Oke teman-teman, kita akan lihat materi apa saja yang akan disampaikan oleh kelompok 9 ini. Yang pertama ada definisi, kemudian yang kedua ada tahap-tahap, ketiga ada faktor-faktor, keempat ciri-ciri, kelima definisi operasional penilaian berpikir kreatif, dan yang terakhir ada instrumen penilaian berpikir kreatif. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih berpikir kreatif itu? Nah, teman-teman, berpikir kreatif merupakan sebuah keterampilan berpikir untuk menghasilkan ide-ide baru, ide-ide yang berguna, serta ide-ide alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam kondisi tertentu, diperlukan keterampilan berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide yang baru yang berguna dalam memecahkan sebuah masalah. Akan tetapi, dalam kondisi lain, diperlukan juga keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu ide-ide baru yang akan dihasilkan tersebut. Materi berikutnya pengertian berpikir kreatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kai, yang mendefinisikan berpikir kreatif sebagai proses di mana individu mendapatkan, mendefinisikan, atau menemukan ide atau masalah yang sebelumnya tidak ditentukan oleh situasi. Berikutnya, menurut Halpern, mendefinisikan berpikir kreatif sebagai berpikir yang mengarah ke hasil yang baru. Kemudian, berikutnya ada menurut Nickerson, berpikir kreatif adalah berpikir secara luas, inovatif, inventif, dan pemikiran yang tak terbatas. Hal ini terkait dengan eksplorasi dan generasi ide. Hal ini berarti berpikir kreatif merupakan berpikir tanpa hambatan, berpikir dengan unik, imajinatif, berjiwa bebas, tak terduga, dan revolusioner. Berpikir kreatif melibatkan penemuan sesuatu yang baru dan berguna. Kemudian berikutnya menurut Steinberg dan O'Hara, serta menghubungkan ide-ide yang dirasakan sebelum tidak terkait. Berpikir kreatif mempunyai beberapa mekanisme atau proses yang harus dilalui. Menurut para psikolog, ada 5 tahap berpikir kreatif. Yang pertama, tahap orientasi, yaitu masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Yang kedua, preparasi, yaitu berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga, inkubasi, yaitu proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi meskipun begitu, proses berpikir berlangsung dalam jiwa bawah sadar. Yang keempat, iluminasi, yaitu ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah. Yang kelima, tahap verifikasi, yaitu tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif.
Ada 3 aspek yang secara umum menandai orang-orang kreatif menurut Munandar. Yang pertama, kemampuan kognitif, termasuk di sini kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan unik, dan fleksibilitas kognitif. Yang kedua, sikap yang terbuka. Orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima stimuli internal maupun eksternal. Kemudian sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Orang kreatif ingin menampilkan dirinya semampunya dan semaunya. Ia tidak terikat oleh konvensi-konvensi. Selanjutnya ada ciri-ciri berpikir kreatif. Seseorang dikatakan kreatif, tentu ada ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan keterampilan, sikap, ataupun perasaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan kreativitas dikemukakan oleh Munandar pada tahun 1999 sebagai berikut, yaitu berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinal, memperinci, dan menilai. Yang pertama ada keterampilan berpikir lancar. Nah, keterampilan berpikir lancar ini dilihat dari bagaimana perilaku anak yang suka mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah, dan lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya. Yang kedua ada keterampilan berpikir luas atau fleksibel. Nah, keterampilan berpikir luas ini dilihat dari bagaimana perilaku anak yang memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim terhadap suatu objek, memberikan macam-macam penafsiran atau interpretasi terhadap suatu gambar, cerita, ataupun masalah. Lalu memberikan pertimbangan terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan orang lain. Lalu yang ketiga ada keterampilan berpikir orisinil. Nah, keterampilan berpikir orisinil ini dilihat dari bagaimana perilaku anak memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Lalu yang keempat ada keterampilan memperinci atau mengelaborasi. Nah, keterampilan memperinci ini dilihat dari bagaimana perilaku anak mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. Lalu yang kelima ada keterampilan menilai atau mengevaluasi. Nah, keterampilan menilai ini dilihat dari bagaimana perilaku anak menentukan pendapat sendiri mengenai suatu hal. Selanjutnya ada definisi operasional penilaian berpikir kreatif. Dalam kaitannya dengan pendidikan abad ke-21, telah dinyatakan secara jelas definisi operasional keterampilan berpikir kreatif. Definisi operasional tersebut secara singkat diantaranya yaitu berpikir kreatif, bekerja secara kreatif dengan orang lain, dan melaksanakan inovasi. Lalu ada berpikir kreatif. Yang pertama, mengetahui teknik pengkreasian ide secara luas. Kedua, membuat ide baru dan berharga, baik berupa konsep tambahan maupun konsep baru. Ketiga, mampu menjelaskan, memperbaiki, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide sendiri dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan upaya kreatif. Lalu ada bekerja secara kreatif dengan orang lain. Yang pertama, mengembangkan, melaksanakan, dan mengkomunikasikan ide-ide baru untuk orang lain secara efektif. Kedua, bersikaplah terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan beragam. Menggabungkan masukan kelompok dan umpan balik ke dalam pekerjaan. Ketiga, mendemonstrasikan orisinalitas dan dalam bekerja dan memahami batasan dunia nyata untuk mengadaptasi ide baru. Yang keempat, melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, memahami bahwa kreativitas dan inovasi adalah proses jangka panjang dan keberhasilan sering diawali dengan kegagalan. Lalu ada melaksanakan inovasi, yaitu bertindak atas dasar ide-ide kreatif untuk membuat kontribusi yang berarti pada wilayah tempat inovasi tersebut berlangsung. Selanjutnya, instrumen penilaian berpikir kreatif. Nah, instrumen penilaian berpikir kreatif dapat dilakukan melalui tahapan. Menurut Drapeau pada tahun 2014, bahwa langkah pengembangan instrumen penilaian berpikir kreatif dapat dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama, memadukan definisi operasional kreativitas dengan isi mata pelajaran yang diajarkan.
Kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran kreativitas. Ketiga, menyusun rubrik penilaian. Instrumen penilaian tersebut masih bersifat umum, sehingga pada langkah ketiga ini dapat diperluas dengan langkah penilaian autentik yang akan diajarkan siswa. Yang keempat, mengembangkan kriteria penilaian. Dan yang kelima, menyusun rubrik penilaian. Oke teman-teman, materi yang telah kita sampaikan mungkin kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.